Ya, kita berjumpa di channel Prosomo TV di mana kita akan membahas tentang kejadian, fenomena atau berita yang hangat di dalam program Cakap-Cakap. Nah, pada kali ini kita bersama narasumber dari BPOM Sumut yaitu Ibu Gita Baringin Nasution. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu, kegiatannya apa aja nih, Bu? Kegiatan saya sehari-hari ya sebagai pegawai di Balai Besar POM di Medan. Oke. Pada hari ini kita akan membahas topik yang pastinya di kalangan wanita ini sering ramai diperbincangkan, Bu, yaitu tentang skincare. Pastinya Ibu udah sering lah ya untuk mendengar tentang skincare ini, Bu. Nah, jadi kan skincare ini adalah perawatan kulit yang digunakan untuk menjaga kesehatan dan ataupun kecantikan kulit kita ataupun kulit wajah kita. Nah, seperti yang kita tahu kalau perawatan itu tidak hanya dari pola asupan makanannya, Bu, ya, dan juga harus juga dari perawatan dari luar yaitu dengan skincare. Nah, mungkin kali ini kita akan membahas bagaimana keterkaitan antara BPOM dengan skincare ini. Nah, jadi apa sih, Bu, landasan hukum atau peraturan untuk produk-produk skincare yang ada, Bu? Pertama-tama saya jelaskan dulu ya definisi kosmetik itu ya. Ya, boleh, Bu. Kosmetik itu bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh, ya, di bagian luar tubuh seperti epidermis, ya, itulah skincare tadi contohnya, pada rambut, kuku, bibir, organ bagian genital bagian luar ya, bagian luar, dan juga gigi dan mulut, tetapi bagian luar tidak dimasukkan ke dalam atau tidak ditelan. Tujuannya pemakaian kosmetik itu adalah untuk pertama membersihkan, lalu mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi tujuan penggunaan kosmetik adalah itu ya. Jadi lebih ke arah membersihkan, mewangikan, memperbaiki penampilan gitu. Yang tadi pucat jadi pakai lipstik jadi lebih cerah gitu ya. Tapi perbedaannya antara kosmetik dengan skincare apa, Bu? Kan kosmetik produk make up gitu ya. Skincare itu bagian dari kosmetik. Ya, jadi kosmetik secara keseluruhan. Kosmetik itu bisa terbagi dari kosmetik untuk pemakaian luar, itu tadi seperti tadi contohnya ya kan. Ada yang bentuk skincare, ada yang bentuk bedak, lipstick. Nah, itu jadi salah satu dari bentuk kosmetik itu adalah skincare itu. Baik, untuk landasan hukum atau peraturan dari produk-produk skincare itu apa aja, Bu, dari BPOM sendiri? Peraturan yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan. Jadi kosmetik ini termasuk dalam sediaan farmasi. Jadi Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 juga sudah menyatakan bahwa adanya penjaminan keamanan terhadap produk kosmetik ya. Nah, lalu undang-undang terkait kosmetik lainnya yang lebih rinci. Nanti mungkin sesudah ini akan saya sampaikan secara rinci undang-undang peraturan yang terkait baik Perka Kepala Badan POM, Perka Kepala Badan POM mengenai cara produksi kosmetik yang baik. Ya, ada di situ bagaimana cara produksi kosmetik yang baik, apa yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam kosmetik ya. Terus ada juga peraturan Kepala Badan POM mengenai penandaan kosmetik ya. Bagaimana penandaannya, apa syarat dari penandaannya itu, apa saja. Mungkin kalau secara rinci mungkin undang-undang apa-apanya gitu ya nanti itu ada. Lalu juga mengenai distribusinya, bagaimana mengenai distribusi kosmetik tersebut. Bagaimana pendaftaran dari skincare ini sendiri sampai dia bisa terdaftar di BPOM gitu, Bu? Ya, seperti kita ketahui ya, pendaftaran itu sekarang kan kita mendaftar itu memakai lewat PTSP ya. Perizinan terpadu satu atap ya. Nah, kita di situ sebelum mendaftar itu kita harus melakukan membuat NIB.
nomor induk berusaha, ya kan? Kita mengajukan itu ke PTSP, nanti keluar. Kalau untuk kosmetik, dia ini kan bukan didaftar. Kalau produksi kosmetik bukan didaftar, tetapi dinotifikasi, dicatat. Jadi makanya kalau untuk kosmetik Badan POM itu pengawasannya lebih kepada distribusinya. Pengawasan karena dia bersifat notifikasi, jadi dia melakukan pencatatan nomor izin edarnya, ya, antara lain ya dia kalau untuk produksi dia ke PTSP nanti mendaftar dia mau masuk produksi yang mana, nanti dikeluarkan izin CPKB-nya, cara produksi kosmetik yang baik, ya. Nanti kalau sudah lengkap baru dikeluarkan izin edarnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa jenis-jenis skincare gitu Bu yang dia tidak terdaftar, itu biasanya di mana gitu Bu? Dia mungkin tidak layak gitu ya untuk terdaftar BPOM. Kan seperti kita tahu nih ada juga jenis-jenis skincare yang dia tidak terdaftar BPOM, jadi disebarluaskan secara ilegal gitu Bu. Ada memang produk-produk banyak juga ya, produk impor dan atau juga produk dalam negeri yang diedarkan tanpa izin edar ya, tanpa notifikasi kosmetik. Nah, itu bagaimana bisa terjadi karena kebutuhan masyarakat, karena orang menjual yang ilegal itu karena ada masyarakat yang mau membelinya, ya kan, makanya terjadi peredaran tersebut. Nah, untuk itu kita secara rutin Badan POM melakukan pengawasan baik terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik tersebut, ya. Seperti ini kita juga seperti minggu yang kemarin ya, baru aja terjadi minggu kemarin, kita melakukan pengawasan di satu daerah. Ternyata di situ ditemukan produk yang katanya, tanda kutip, katanya dari luar negeri, ya kan, dan tanpa izin edar. Nah, untuk produk-produk yang begini kita akan langsung melakukan pengamanan. Pertama kita lakukan pengamanan di tempat, dan selanjutnya kita lakukan pembinaan terhadap pelaku usahanya, dan selanjutnya melihat kondisi bagaimana banyak tidaknya produk tersebut, dan bagaimana apakah si pelaku usaha ini bisa dilakukan pembinaan atau tidak. Pembinaan baik melalui itu administrasi, peringatan keras sampai dengan penindakan. Jadi jika sudah terjadi penindakan itu produk akan disita, dan kalau tadi masih dalam rangka pembinaan, produk tersebut dimusnahkan oleh si pelaku usaha. Pelaku usahalah yang melakukan pemusnahan. Ya, ini baru saja terjadi minggu kemarin. Iya, banyak terjadi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya dia didapati seperti itu Bu, kan dilakukan pembinaan, apakah masih ada kemungkinan mungkin dia mau merubah bahan-bahannya jadi agar lebih baik gitu Bu? Atau memang kalau ketemu yang ilegal seperti itu Bu langsung dimusnahkan aja gitu Bu? Produk tanpa izin edar itu memang langsung harus dimusnahkan gitu ya Bu ya? Karena itu kan termasuk produk ilegal kan. Iya Bu. Biasanya itu impor ya Bu, dari luar negeri gitu ya Bu ya? Ada yang impor, ada yang juga produk kita juga yang tidak mendaftar, tidak didaftarkan produknya. Dan kalau tidak terdaftar kan kita tidak bisa menjamin keamanan, khasiat dan mutunya kan. Iya betul. Nah, kalau di Sumatera Utara sendiri Bu, gimana sih BPOM ini mengidentifikasi pendaftarannya? Tadi kan seperti yang Ibu sudah jelaskan kan untuk tahapannya. Nah, kalau di Sumatera Utara sendiri bagaimana Bu? Untuk Sumatera Utara kita itu kan rutin melakukan pengawasan baik terhadap sarana produksi dan distribusi. Itu jadi tiap bulan kita melakukan pengawasan baik ke sarana-sarana produksi kosmetik di Sumatera Utara, juga terhadap distribusinya. Jadi apakah di distribusinya itu kita rutin turun, kita lakukan pengawasan ya, dan jika ada yang menyimpang akan kita tindak lanjuti. Oh, gitu. Jenis-jenis skincare yang aman menurut BPOM itu gimana sih Bu? Ciri-cirinya gitu Bu, yang memang dia layak gitu terdaftar di BPOM gitu. Ciri-cirinya pertama ya,
sama Badan POM itu punya moto cek klik gitu loh. Cek kemasannya dulu. Kadang-kadang kan kita beli skincare ada yang udah penyot itu cek kemasannya benar atau tidak ya kan. Terus cek kemasannya itu kan kadang-kadang kalau yang ada yang warnanya tidak bagus gitu dari luar udah kelihatan gitu kan. Nah itu lalu baru kita cek labelnya ada nggak notifikasinya. Kalau untuk Indonesia, untuk Asia NA ya. NA berapa gitu kan. Nah lalu kita cek ada nggak itu nomor notifikasinya ya. Terus kita lihat ada nggak komposisinya, ada nggak nama produsennya. Jadi penandaan yang kita lihat di label itu kita lihat ada nggak nama produsennya, komposisinya gitu kan. Lalu baru kita terus lalu kita cek izin edar dan tanggal kedaluarsa. Dan untuk kosmetik yang perlu kita ketahui bahwa kosmetik itu dilarang menggunakan asam retinoat, merkuri, hidrokinon dan merah K3, merah K10 dan jingga K1. Itu produk yang tidak boleh ada dalam kosmetik. Itu yang bahan-bahan yang tidak diperbolehkan gitu ya. Iya, termasuk itu kan ada yang termasuk logam merkuri kan, termasuk logam berat. Dia memang efeknya dia putih. Tapi putihnya sesaat. Sesudah itu dalam jangka panjang dia akan merusak alat-alat tubuh kita seperti ginjal ya. Nah, itu merkuri memang dari dahulu sudah dilarang, itu tidak boleh digunakan. Dan itu yang sering digunakan ya kita kan orang Indonesia ini ya, kadang-kadang kan kayaknya kalau putih itu cantik. Padahal warna itu apa adanya, kulit itu yang penting bersih sehat tadi kan, bersih sehat, tetapi inginnya putih menggunakan merkuri. Memang pada saat pemakaian kelihatan putih kan, tetapi sesudah tidak dipakai lagi dia akan timbul flek-flek hitam. Itu salah satu contoh dari efek samping dari merkuri. Jadi ada ketergantungan gitu ya Bu? Iya. Dan dampaknya selain seperti itu ada lagi nggak? Misalkan tadi ke ginjal, lalu ke apakah bisa menyebabkan kanker atau iritasi kulit gitu Bu? Iya, kalau pemakaian lama. Jadi hampir sama itu asam retinoat juga dia bisa mengiritasi kulit ya. Nah, tetapi kalau ini asam retinoat ini masih dibolehkan kalau dengan resep dokter. Oh, kalau ada resep dokter ya mungkin kan ada sesuatu kasus tertentu dia diresepkan, tetapi harus dengan resep dokter menebusnya ya. Lalu kalau ada lagi hidrokinon. Ya, hidrokinon itu dia membuat kita tampak cerah. Kulit kita lebih cerah. Tetapi bedanya sama merkuri apa, Bu? Merkuri tadi kan dia kelihatan putih ya kan. Itu merkuri kan logam berat, dia kelihatan putih. Kalau hidrokinon itu biasanya dia akan lebih cerah, kulit kita kelihatan, tetapi lama-lama ya jadi hiperpigmentasi. Jadi warna kulit kita juga udah makin gelap, bukan makin iya, dan lama-lama bisa jadi kanker kulit juga. Gitu. Jadi ada itu, dan ada juga yang pewarna seperti pewarna tekstil ya. Itu yang biasa digunakan untuk tekstil atau untuk kertas ya, pewarna kertas itu seperti contohnya merah K3, merah K10 sama dengan rodamin. Nah itu biasanya untuk lipstik ya kan. Nah kadang-kadang lipstik itu kan kita pengennya merah banget kan. Nah itu ada yang dilarang itu mengandung merah K3, merah K10 atau rodamin, dan jingga K1. Jingga ini warna jingga lah, warna orange. Itu yang dilarang digunakan dalam kosmetik, karena kalau lipstick ini secara nggak sengaja juga kan kita bisa ketelan kan. Iya, karena sering dipakai untuk minum. Jadi itu memang dari tekstil gitu, warna tekstil gitu ya Bu? Iya. Jadi kan saya pernah tuh ya beli skincare juga. Nah
gimana sih perbedaannya, kan kalau di online store gitu Bu pasti ada seperti tiruan gitu kan Bu ya. Jadi dia benar-benar menyerupai kemasan aslinya gitu. Nah kadang sampai bingung gitu perbedaannya yang mana kalau misal mau pilih mau beli gitu Bu, karena banyaknya pilihan-pilihan yang beredar sekarang kan dijual online juga gitu ya Bu ya. Gimana sih apa sih ciri yang memang benar-benar produk itu benar-benar terdaftar di BPOM gitu Bu, karena hampir tidak bisa dibedakan Bu. Iya, memang baru-baru ini juga ada kejadian dia beli katanya untuk menghilangkan flek, ya kan? Dia beli di online. Nah, katanya izin BPOM. Iya, tertulis di iklannya ya kan? Di iklannya. Nah, produk tersebut sesudah sampai kita lihat ternyata tidak ada izin BPOM-nya. Nah, itu memang makanya kita tuh masyarakat harus cerdas lah memilih produk-produk yang digunakannya, terutama kita wanita ya terhadap produk-produk skincare ini ya. Jadi mungkin lebih aman jika kita memakai produk memang sudah kita kenal. Ya sudah terdaftar dan sudah kita kenal dibandingkan dengan produk yang kita belum kenal kan. Dan itu kejadian juga itu di rumah saya sebenarnya kejadiannya kan, membeli karena kepengen sekali flek-fleknya itu hilang. Dia beli langsung 2 tube, tetapi sesudah itu dia lihat ternyata memang tidak ada izinnya edarnya. Nah, jadi terus kalau saya sarankan daripada rugi di muka kan lebih bagus rugi tadi. Jadi kalau saran saya sih untuk yang beli online, belilah produk yang memang sudah kita kenal, sudah terdaftar. Jangan coba-coba ya, karena kulit juga sensitif. Berarti cari produk-produk yang sering kita dengar juga gitu. Udah ada banyak iklan seperti itu ya Bu ya. Bukan iklan aja ya, yang orang kita udah tahu itu produk itu sudah ada izin edarnya. Karena memang kalau di online ini banyak yang menawarkan produk baru seperti itu Bu. Jadi kan ya kita sebagai wanita sering lihat-lihat juga kan Bu kan. Ini bagus gitu. Dan kalau untuk tanggal kadaluarsa ya Bu, itu kan kadang ada yang tidak ada gitu Bu. Itu apakah kalau dia nggak ada itu maksudnya dia nggak terdaftar? Karena memang ada, saya lihat di bawahnya nggak ada, tapi ada juga yang ada gitu. Apakah itu juga salah satu yang mempengaruhi Bu? Ya, seharusnya kalau dia produk resmi harus mencantumkan tanggal kadaluarsa. Harus ada gitu ya. Syarat suatu penandaan kosmetik itu adalah mencantumkan tanggal kadaluarsa. Tetapi kadang-kadang kosmetik itu mencantumkan tanggal produksi dan dia menyatakan bahwa kadaluarsa 3 tahun sesudah tanggal produksi. Kadang-kadang ada yang begitu. Jadi wajib ada untuk tanggal produksi ataupun tanggal kadaluarsanya gitu ya Bu. Produk-produk skincare ini kan banyak nih ya Bu ya, berasal dari luar negeri. Peraturan khususnya ada nggak yang membedakan dari peraturan-peraturan yang sudah ada tadi yang Ibu jelaskan di tahap-tahapannya yang di Indonesia ataupun di Sumut? Iya, ada proses pemasukan distribusi ke ada. Itu kalau kosmetik dia harus melalui SKI SKE. Kalau masuk dia harus melalui menggunakan surat keterangan import. Jadi harus lewat proses importasi, dan itu juga surat itu diperoleh dari Balai POM, Badan POM. Berarti tetap ada alur. Ada alurnya, bahwa itu ada peraturannya yang mengatur bahwa seluruh produk itu harus terdaftar dan harus melalui importasi yang resmi. Dan juga kita melakukan audit terhadap sarana importirnya tersebut. Berarti tahap ada auditnya, dan juga setelah itu sama seperti yang tadi gitu Bu, alurnya untuk setelah dia udah dicek untuk validasinya juga, dan tahapan selanjutnya yang seperti yang tadi identifikasinya Bu. Iya, dia harus sesudah dia import dia harus didaftarkan di kita. Tapi kan banyak ya Bu, skincare yang dari luar itu tidak, yang banyak yang ditarik itu kenapa ya Bu? Karena kan dia sudah masuk, tapi kenapa pada akhirnya itu nggak ketahuan gitu dia masuk ke dalam negeri gitu Bu? Yang banyak kan sekarang ditarik sama BPOM seperti itu Bu. Ada yang kalau yang resmi dia melalui
importasi dan menggunakan surat keterangan impor melalui izin impor, dan importirnya juga sudah terdaftar. Tetapi kan ada juga yang ilegal, masuknya ilegal. Itulah yang sering kita temukan. Nah, yang ilegal ini kan kalau kita Badan POM merasa melakukan pengawasan sebenarnya terhadap produk yang legal. Kalau ilegal ini sudah kewenangan kepolisian. Gitu ya Bu. Iya. Jadi memang Badan POM tidak tahu sama sekali gitu, mereka memang banyak produk-produk dari luar negeri yang memang masuk ke sini gitu ya. Dan pada akhirnya ketahuan karena mungkin banyak keluhan-keluhan dari konsumen itu sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Dan sekarang kan banyak nih Bu, artis, influencer ataupun selebgram yang juga membuat produk-produk skincare sendiri Bu. Bagaimana nih dari BPOM untuk melihat fenomena ini Bu? Jadi sekarang memang karena dia mempunyai daya tarik tersendiri, jadi banyak yang membeli dari artis-artis tersebut Bu, padahal itu tidak terdaftar gitu Bu. Itu sebenarnya kalau tanpa izin edar tidak boleh diedarkan. Tapi kenapa bisa sampai beredar seperti itu Bu? Mungkin nanti kalau ada yang beredar boleh disampaikan ke kita produk-produk apa saja ya kan, kira-kira di mana mungkin web IG-nya atau apanya bisa disampaikan ke kita untuk kita telusuri lebih lanjut. Ya memang karena artis yang make otomatis banyak yang mengikuti, padahal karena sebenarnya dia juga perawatannya lebih ya kan. Itu mereka juga harus tetap mendaftarkan kosmetiknya. Jadi tetap ada prosesnya juga, tapi sebelum itu udah langsung diedarkan duluan gitu ya Bu ya. Harusnya kan mereka daftar dulu baru bisa diedarkan. Tapi yang saya dapati beberapa waktu belum lama ini Bu, jadi ada acara pameran di Medan ini Bu. Nah itu brand dia sudah masuk padahal belum terdaftar gitu. Apakah BPOM tidak terlibat dalam acara-acara yang besar seperti itu Bu? Ya apakah tidak disortir dulu gitu dari produk-produknya, jadi biar lebih aman, karena kan itu kan mereka mungkin banyak buat diskon promo, jadi banyak yang ambil, tapi sementara itu tidak terdaftar. Saya juga sendiri belum tahu Bu, kalau saya kira itu sudah terdaftar gitu. Apakah BPOM tidak terlibat Bu dalam mengawasi apakah ada pameran-pameran kosmetik yang ada, kan sekarang banyak gitu ya Bu ya. Jadi asal masuk aja atau gimana Bu? Atau itu memang tidak melalui tahapan verifikasi lagi, atau memang tidak diawasi Bu? Kegiatan-kegiatan seperti itu. Sebenarnya itu diawasi ya. Tetapi kadang kita lepas itu mengingat ya sebenarnya petugas kita juga sangat terbatas ya kan. Nah jadi tidak ada informasi ke kita akan dilakukan misalnya pameran atau produk-produk mereka gitu kan. Nah mungkin itu kita terlepas saja. Jadi kita minta dari masyarakat agar nanti lebih bijak lagi, dan untuk yang begitu mungkin selanjutnya dilaporkan ke kita. Kadang-kadang kan kita tidak terinformasi ini saja ya kan, dilaporkan ke kita untuk produk-produk, karena untuk notifikasi ini ya dia ada dulu produknya baru dia daftarkan. Nah disitulah baru kita melakukan pengawasannya. Berarti sebenarnya memang sudah ada dulu produknya namun belum boleh diedarkan Bu ya, tapi banyak sekarang artis atau influencer yang lain tuh langsung mengedarkan tanpa melewati tahap-tahapan itu dulu begitu ya Bu ya. Ya itulah yang dinamakan ilegal kan. Ya dia menjual produknya sebelum didaftarkan. Memang ada beberapa produk artis ya, tapi kalau artis kan memang lebih banyak di Pulau Jawa ya. Memang ada beberapa cerita itu kan artis menjual produknya sebelum diedarkan, dan itu Badan POM juga melakukan pendekatan pembinaan kepada mereka untuk melakukan pendaftaran. Mungkin untuk terakhir saya mau tanya nih Bu, bagaimana cara agar masyarakat atau ya masyarakat dapat memilih produk perawatan kulit yang aman untuk digunakan? Mungkin tips dari Ibu gitu. Tetap kita kembali lagi
ke definisi kosmetik ya, bahwa kosmetik itu bukan untuk mengobati ya, misalnya mengobati jerawat atau apa, tetapi ke arah menjaga kebersihan, ya kan, mewangikan, mengubah penampilan, ya, memperbaiki bau badan, melindungi dan memelihara tubuh ya. Jadi saat membeli kosmetik jangan lupa lihat lagi, yaitu cekliknya, cek kemasannya, bagaimana, bagus tidaknya kemasannya, masih utuh atau tidak kemasannya, lalu cek labelnya, lengkap tidaknya labelnya ya, lalu jangan lupa itu dilihat nomor notifikasinya ada atau tidak, lalu izin edarnya dan tanggal kedaluarsanya. Di samping itu tadi kemasan baik, kondisi kosmetik misalnya bedak tidak dalam sudah pecah ya. Nah, itu juga harus kita lihat fisiknya ya. Jangan menggunakan kemasan yang kondisi penyot, rusak dan dalamnya juga sudah rusak atau sudah berubah warna ya kan. Lalu yang perlu kita ingat lagi, tidak ada kandungan asam retinoat, hidrokinon, merkuri dan merah K3, merah K10 dan jingga K1. Jadi itu yang perlu kita ingat. Mungkin untuk pembahasan kita kali ini tentang skincare sudah cukup lengkap nih Bu ya. Udah Ibu sampaikan mulai dari definisi, kemudian bagaimana prosedur tahapan dari BPOM, sampai dengan tips-tips bagaimana pemilihan skincare yang aman. Mungkin untuk episode kita kali ini sudah selesai sampai di sini saja. Terima kasih kepada Ibu Gita yang sudah mau berkesempatan untuk membagikan ilmu-ilmunya pada hari ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.